Apa yang membedakan antara seseorang yang memiliki kepribadian atau jiwa seorang pemenang, jawara, dengan mereka yang memiliki mental pecundang? Jawabannya cukup sederhana. Nah, pada suatu ketika ada seorang ibu yang membawa dua orang anak laki-laki yang pada saat itu mereka adalah anak laki-laki yang kembar, bermain-main di tepi pantai dengan ombak yang cukup menyenangkan sebenarnya untuk dinikmati. Ibu dan kedua anak ini masuk ke dalam air, dan di tengah-tengah keasikan mereka untuk bermain-main, tiba-tiba ada beberapa gulungan ombak yang kemudian menepi dan kemudian menghantam kedua anak itu, dan kedua anak itu rebah oleh hantaman ombak atau gelombang itu. Nah, hal yang menarik dari kisah sederhana ini adalah ketika kedua anak laki-laki itu menunjukkan respon atau reaksi yang berbeda, ya, satu dengan yang lainnya. Seorang anak yang adalah kakak, ya, itu ketika ia terjatuh oleh karena terjangan atau hantaman gelombang atau ombak itu, ya, ia kemudian menangis meraung-raung, ya, dengan rasa yang penuh ketakutan. Ia kemudian pergi dan berlari memeluk sang ibu dan mengadukan tentang apa yang diperlakukan ombak pada dirinya, apa yang dilakukan oleh ombak pada dirinya. Nah, sisi yang menarik adalah ketika melihat, ya, sang bungsu yang ketika ia terjatuh, dia bangun dan kemudian ia tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Ya. Ia kemudian mengatakan, "Kamu tidak bisa mengalahkan aku." Ya, dan kemudian ombak itu datang lagi, dan kemudian dia terjatuh lagi. Kemudian dia bereaksi atau merespon ombak itu dengan mengatakan, "Berkali-kali pun engkau menghajar aku akan tetap berdiri." Dan kemudian anak laki-laki itu terus-menerus bermain dengan ombak itu sekalipun bertubi-tubi hantaman ombak atau gelombang itu terhadap dirinya. Nah, ini sepotong kisah yang sebenarnya sangat sederhana untuk kita renungkan, untuk memberikan pembelajaran dalam hidup kita. Bahwa ketika kita belajar dari dua orang anak ini, mereka menghadapi situasi yang sama, berada di tempat yang sama, bersama dengan ibunya, bersama dengan ombak atau gelombang yang menghajar mereka. Tetapi pilihan bereaksi, pilihan bersikap itulah yang kemudian membuat segala suasana situasinya menjadi berbeda. Nah, bagaimana kemudian reaksi ini timbul secara berbeda dari anak yang persis sebenarnya adalah anak kembar. Ya, ini tentu dapat kita lacak di dalam konteks, ya, perbendaharaan pikiran, wawasan mental yang dimiliki oleh masing-masing, atau boleh disebut dengan sikap berpikir mereka terhadap segala sesuatu, terhadap ombak itu. Ya, sebut saja demikian. Ketika sang kakak menerima hantaman ombak gelombang itu, mungkin dia sedang berpikir bahwa ombak atau gelombang itu adalah sosok atau sesuatu yang melukai perasaannya atau mencederai dirinya, ya, membuat dirinya berada pada satu situasi yang kerdil, ya. Sementara sang adik, ya, sang bungsu ini punya pandangan atau sikap yang berbeda cara berpikirnya. Dia melihat bahwa ombak itu adalah semacam penguji, ya, kekuatan dirinya sekalipun dia masih kecil, tetapi, ya, dia pribadi yang memiliki apa yang kita sebut dengan giant, ya, raksasa di dalam dirinya. Nah, sementara sang kakak tadi, ya, hanya berpikir terkait dengan sang kurcaci, ya, bisa saja kita istilahkan demikian. Jadi cara pandang, cara menanggapi terkait dengan ombak dan gelombang yang kita sebut dalam kehidupan sehari-hari ini sebagai sebuah masalah yang datang bertubi-tubi, itu akan menimbulkan perasaan yang berbeda. Nah, ini penting bahwa ada peribahasa yang mengatakan little attitude big make difference, ya. Sikap yang kecil dapat membuat satu perbedaan yang sangat besar.
Nah, kedua anak ini telah memberikan pembelajaran bagi kita cara memandang ombak, cara memandang gelombang yang kita sebut masalah itu akan memberikan perasaan yang berbeda. Bahwa sang anak adalah perasaan orang yang sedang dikalahkan, sebagai orang yang si sulung tadi, sebagai orang yang dikorbankan, menjadi korban, dan sebagai orang yang kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan seterusnya. Sementara sang bungsu, sang adik ini, dia berpandangan bahwa ia membutuhkan gelombang demi gelombang untuk membuat deklarasi yang sangat mengagumkan bahwa engkau tidak dapat merubuhkan aku. Sekalipun engkau merubuhkan aku, 7 kali engkau merubuhkan aku, 1000 kali aku akan bangkit. Nah, betapa luar biasa ya sikap dalam memandangi hidup ini. Di dalam perjalanan hidup kita, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan masalah. Kita butuh ekosistem masalah, kita butuh rupa-rupa masalah untuk mengkonfirmasi bahwa diri kita ini adalah pribadi-pribadi yang bukanlah pribadi-pribadi yang biasa, tetapi pribadi-pribadi yang memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang unggul, yang excellent, yang jawara dalam pengertian mampu, ya, mengatasi krisis-krisis, mengatasi masalah-masalah yang ada. Kita dapat belajar dari cara memandang orang-orang yang memiliki hobi yang namanya berselancar. Mereka adalah orang-orang yang memburu, ya, hunting the great wave, ya. Jadi dia mencari gelombang-gelombang atau ombak-ombak yang sangat besar. Semakin besar, semakin exciting, ya, semakin bergairah, berhasrat dalam konteks bagaimana menaklukkan dan berselancar di atas masalah-masalah itu. Nah, itulah yang tadi saya yakin bahwa sang adik ini adalah para peselancar-peselancar yang kalau dewasa pastilah dia akan berdiri di atas ombak, menari di atas ombak, dan kemudian membaca puisi atau mendeklarasikan tentang kemenangan-kemenangan itu di atas masalah itu. Bahkan dengan sendirinya masalah itulah yang kemudian mengangkat, memberi mereka trofi, memberi mereka penghargaan, memberi mereka konfirmasi bahwa memang orang ini adalah sang penakluk. Nah, kita belajar bahwa sekali lagi, ya, setiap kita punya masalah yang nyaris sama sekalipun dalam 1-2 hal memiliki sebuah perbedaan, tetapi yang paling menentukan dalam hal ini adalah bahwa setiap orang itu perlu memiliki cara berpikir yang tepat, ya, dalam merespon. Jadi tidak bereaksi, dalam merespon masalah-masalah yang dihadapi. Bagaimanapun juga kita adalah makhluk yang membutuhkan proses-proses pembelajaran tahap demi tahap dari satu masalah dengan ukuran daya pembentuk atau daya perusak, daya pembangkit yang berbeda. Nah, ini yang kemudian perlu kita pelajari, bagaimana kita bersikap dengan baik, bagaimana kita bersikap secara positif. Dan yang paling ingin saya tekankan pada episode ini adalah bagaimana Anda merespon dalam konteks senyum dan tertawa seperti si bungsu ini yang ketika ombak atau sebut saja masalah menghajar dirinya, menumbangkan dirinya, maka ia tegak berdiri, kembali berdiri, dan kemudian tersenyum dan tertawa-tawa dalam hidup ini. Itulah yang seni yang harus kita bangun, yang harus kita kuasai. Bagaimana kita mengembangkan sikap bersukacita, sikap optimis, sikap positif, sikap senantiasa tersenyum dan tertawa. Dalam segala hal, dalam segala masalah yang kita hadapi, kita perlu mencari cara-cara terbaik atau alasan-alasan, argumen-argumen apa saja yang membuat kita bisa tersenyum dan tertawa. Dan kita mengerase atau menghapus semua cara-cara berpikir yang membuat justru melemahkan diri kita, seolah-olah menganggap kita adalah pribadi korban. Dalam hidup ini, kita bukanlah korban, kita bukan objek, kita adalah subjek yang dapat mendefinisikan tentang kesuksesan kita dalam semua perjalanan hidup kita. Mari, apapun gelombang, apapun ombak yang menghajar diri Anda, tetap berdiri seperti sebuah mainan boneka yang dijual di pinggir jalan, dan ketika dia jatuh, dia tetap berdiri, jatuh dia dan tidak pernah berhenti untuk tetap berdiri. Entah berapa kali pun masalah itu menghajar diri Anda, perhatikan, ya, tetaplah bangkit dalam satu keyakinan, keoptimismean, sikap yang sangat optimis untuk melihat bahwa ombak-ombak itu adalah alat
kurikulum pembelajaran diri Anda untuk mengembangkan diri dari mental kurcaci menjadi mental raksasa. From the kurcaci to the giant, to the raksasa, ya seperti itu. Oke, sampai jumpa. Tetap semangat dan sekali lagi keep smile and bersukacita senantiasa dalam hidup Anda. Sampai ketemu. Salam hebat dan salam trio.